Selama 2 pekan terakhir, China telah mengirim 129 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS. Jenis pesawat tempur yang melintas adalah 26 jet tempur C-16, 10 jet tempur Su-30, dan 2 pesawat Y-8, dan 1 pesawat KJ-500. Hubungan Taiwan dan China diketahui kian memanas. Jet tempur China itu semakin sering memasuki wilayah udara pertahanan Taiwan. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mengatakan pihaknya siap berperang dengan China. Bahkan mereka juga meminta bantuan Australia untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan intelijen di tengah peningkatan provokasi militer China, dikutip dari CNN Indonesia. Jika China memulai perang melawan Taiwan, kami akan melawan hingga akhir. Itu komitmen kami. Saya yakin China akan menyerang Taiwan. Saya pikir mereka juga akan menderita. Demikian ujar Wu dalam wawancara dengan ABC. Menurut Wu, Australia juga sedang gencar menyusun strategi untuk membendung pengaruh China di kawasan. Australia sebelumnya telah menjalin kerjasama AUKUS dengan Amerika Serikat atau AS dan Inggris. Dengan perjanjian AUKUS, Australia disebut akan membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi dari AS dan Inggris. Perjanjian ini dianggap sebagai cara Australia, Inggris, dan AS bekerja sama melawan pengaruh China. Sementara Menteri Pertahanan Taiwan, Xiu Kuo-cheng, mengatakan China dapat melakukan invasi skala besar pada 2025 mendatang. Menurut laporan Reuters, Xiu menyebut China sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk menginvasi Taiwan sekarang. Namun China baru bisa melakukan invasi dengan skala penuh pada 2025. Di sisi lain, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengatakan negara tak mencari konfrontasi militer dengan siapapun, termasuk China. Namun Tsai bersumpah pihaknya akan melakukan apapun untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan di Taiwan. Taiwan tidak mencari konfrontasi militer, demikian kata Tsai. Ia juga memperingatkan dunia bahwa akan ada konsekuensi malapetaka jika Taiwan jatuh kembali ke tangan China. Mereka harus ingat bahwa jika Taiwan jatuh, konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi perdamaian kawasan dan sistem demokrasi. Demikian kata Tsai. Untuk itu, ia masih membuka diri untuk berdialog dengan China asalkan tetap menjunjung kesetaraan dan tanpa syarat politik. Di sela-sela ketegangan tersebut, Taiwan menerima kedatangan delegasi Senator Prancis pada Kamis 7 Oktober. Delegasi itu dipimpin oleh mantan Menteri Pertahanan Prancis, Alain Richard. Kunjungan ini tetap dilakukan meski pada Februari 2021 lalu, Duta Besar China untuk Prancis telah melayangkan surat resmi kepada Richard bahwa kunjungan tersebut melanggar prinsip satu China dan memberikan sinyal yang kalah terhadap pro-independen di Taiwan. Kedubes China juga sudah merilis pernyataan yang mewanti-wanti bahwa kunjungan para senator itu akan merusak kepentingan Beijing, relasi kedua negara, dan citra Perancis. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa para senator bebas mengambil keputusan sendiri mengenai rencana lawatan tersebut. Sementara China marah setelah Richard menyebut Taiwan sebagai sebuah negara dalam kunjungannya ke Taipei dan bertemu dengan Tsai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menilai ucapan Richard merupakan bentuk pelanggaran konsensus universal dalam komunitas internasional, termasuk yang dilakukan Perancis. Merespon amarah China, Richard mengaku bahwa sebutan bagi Taiwan merupakan sesuatu yang rumit. Ini adalah masalah diplomatik yang bagus, tetapi yang mengejutkan bagi saya adalah bahwa nama pulau dan negara ini adalah Taiwan. Demikian kata Richard. Taiwan yang bernama resmi Republik China telah menjadi negara merdeka sejak memisahkan diri dari pemerintahan komunis daratan China pada tahun 1949. Namun belakangan ini sejumlah jet China telah memprovokasi dengan terbang ke wilayah udara China Taipei sebanyak 149 kali dalam 4 hari. Dengan pulau yang hanya berjarak 112 mil dari pantai timur China, Beijing terlihat berbahaya untuk merebut kembali kekuasaan dengan unjuk kekuatan militer di wilayah udara Taiwan. Dengan Inggris, Amerika, dan Australia mengamati situasi dengan cermat. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mengambil resiko perang dengan membela Taiwan, menurut Mirror. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Global Times yang dikelola pemerintah China mengatakan pada hari Rabu, nasib mereka pasti akan membuat kesalahan ketika mereka berusaha memisahkan Taiwan dan China. Demikian bunyi pernyataan China seperti dikutip Tribun Jogja dari Daily Star.